Oke, halo, Kano Joshi. Bahas tentang Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu. Ya, kayak gitu ya mungkin spellingannya. Kita mulai dulu dari gambaran kasar tentang apa itu Re:Zero. Anime apa itu Re:Zero? Kalau dari judulnya kan udah kedenger, udah tahu kayak oh ini sekai kan, fantasi sekai ya. Anime sekai. Jadi mungkin udah banyak yang tahu gitu kayak anime yang cukup populer ya di kalangannya semua gitu, dari yang muda tua gitu, semua wibu tuh tahu gitu kayak oh Re:Zero gitu, Subaru, Ram, Emilia gitu. Udah pada tahu semua lah ya, dan karakternya yang ikonik itu ya membuat anime ini lebih banyak dikenal, cukup populer juga. Lagunya keren banget, lagunya Re:Zero Collection the best. Lalu dia ini juga ya gimana ya bisa disebutnya ya, agak gelap ceritanya ya, tapi oke lah overall. Kita mulai ke sinopsis simpelnya ya, sinopsis yang gue buat. Seorang hikikomori bernama Natsuki Subaru itu tiba-tiba berpindah ke isekai saat sedang membeli sesuatu di minimarket gitu. Lagi beli, biasanya isekai itu tabrak truk, mati, reinkarnasi, enggak, ini tiba-tiba aja pindah isekai kayak gitu lah ya. Lalu bertemu dengan gadis elf, setengah elf ya, half elf kalau di situ sebutannya, berambut perak bernama Emilia. Dan dimulailah anime cerita dari Re:Zero ini. Berbasis dari novel ya, Re:Zero. Kita masuk ke autor, gambaran tentang autornya. Dari sini aku udah cukup nyatet. Di sini catatanku tentang Re:Zero nggak sebanyak Code Geass yang kemarin. Kita mulai dulu dari autornya. Pengarang dari cerita Re:Zero itu adalah Tape Nagatsuki, lahir tanggal 11 Maret 1987. Terkenal ya karya Re:Zero-nya dan beberapa novel ringan yang lainnya juga. Dan karya-karya yang udah dianimekan itu pasti ada 3 yang akan aku sebutin ya. Pertama ya Re:Zero tadi. Yang kedua ada Warlord of Sikdriva. Yang ketiga adalah Vivi. Vivi itu punyanya dia cuy. Punyanya TP Sensei, Nagatsuki TP Sensei ya. Vivi Floret Aisong. Dari tiga cerita ini tuh tema yang dibawakan berbeda ya. Tapi ada satu kesamaan, gelap ceritanya gelap. Sama-sama berat ceritanya ya, sama-sama gelap. Dari Re:Zero yang seperti itu. Warlord itu ya tema mengusung tema yang gitu, aku belum nonton tapi terlihat lebih mulus ya, lebih soft gitu, nggak segelap abangnya gitu kan. Terus Vivi, karena Vivi garapannya Wit Studio, jadi ini bro, tapi tetap gelap. Kita lanjut ke tentang Re:Zero-nya ya, pembuatannya dan teman-temannya, tentang anime Re:Zero-nya, tentang anime ya kayak. Tadi autornya udah sekilas. Oke, jadi sebelum dikenal sebagai TP Nagatsuki yang sekarang, autornya itu dulu memulai karir penulisnya itu, dia tuh memulai dengan nama Nezumi Iro Neko. Nezumi Iro Neko itu ya artinya tikus berwarna kucing gitu ya kayak kalau nggak salah ya. Tadi mempublish karyanya tuh di situs Shosetskani Naro di tanggal 20 April 2012. Itu awal mula Re:Zero tuh ya. 4 tahun kemudian ya di tahun 2016 ya, di 1 April 2016 tuh Nagatsuki Sensei sudah mempublish 6 novel dan 2 cerita sampingan yang di total itu rata-rata kalau nggak salah ada 429 chapter ya. Re:Zero panjang sekali ternyata. Mengikuti web novelnya yang telah dipublish, Media Factory sebagai pihak yang mencatat gitu. Dia ngeprint gitu. Jadi publisher printnya itu ya dia. Lalu 6 bulan kemudian di tahun yang sama, 9 volume itu udah keluar, udah ke-publish beserta 2 cerita sampingan dan 2 koleksi cerita pendek. Kebetulan juga di tahun yang sama animenya dibuat cuy.
tanggal 4 April 2016. Itu anime ReZero season pertama itu. Tapi dia itu diumumkan itu sebelumnya cuy. Diumumkan oleh Kadokawa. Dan di studio yang menggarapnya itu adalah White Fox. Yang menggarap animasi ya, White Fox ya. Direkturnya adalah Masaharu Watanabe. Dan penulis skenarionya itu adalah Masahiro Yokohashi. Dan Kyuta Sakai sebagai perancang desain karakternya. Saat penayangan perdana ReZero di season pertama, episode pertamanya itu 50 menit ya waktu itu ya. Tayang perdana itu waktu itu. 50 menit lama ya episode 1. Yang kalian lihat Subaru mati berkali tidak mau bahas itu ya. Itu nonton sendiri kalian. Itu singkat banget ini namanya. Aku masuk ke review ya, langsung masuk ke review aja gitu. Oh ya, sebelum masuk ke review tadi aku ngasih list dulu ya, list tentang anime aja ya. Tidak akan ngebahas novelnya atau komiknya. Sesuai rilis ya, berdasarkan rilisnya ya. Yang pertama itu ada ReZero season 1. Yang kedua itu Memory Snow, itu OVA untuk film yang pertamanya dia. Yang ketiga itu ada Frozen Bond, itu OVA untuk movie yang kedua, film kedua. Dan yang terakhir itu ada ReZero season 2, itu dibagi jadi 2 part karena waktu itu COVID ya, masih 2021 2020 gitu kalau nggak salah. Kalau kalian pengen melihat gimana watch ordernya nih, aku udah tampilin di sini. Boom, watch order. Oke, kita masuk ke review. Untuk grafis ya, pertama tuh grafis dulu. Nah, White Fox tuh udah ngebuat animasi yang menurutku cukup baik. Di season 1 bagus, filmnya oke. OVA filmnya itu OVA itu oke, dan season 2 juga oke gitu. Kelihatan banget gitu, meskipun ada beberapa CGI yang kepake di situ ya, karena Kadokawa mungkin kan. Dan perlu diingat ya, untuk season pertama itu ada versi kayak director cut gitu, yang dimana itu kayak lebih dipersingkat lagi 25 episode menjadi sekitar 16 atau 13 episode gitu ya, lupa aku. Dan aku lebih nyaranin kalian yang belum atau mau nge-rewatch itu mendingan lihat ke director cut, karena di situ lebih pendalamannya lebih dapat, beberapa di fix gitu kan. Tapi kalau memang ada yang penasaran dengan yang original season 1, nggak masalah, tonton aja, keren-keren aja kok. Tapi nanti ada perbedaan yang agak signifikan dari karakter-karakternya, terus ekspresi-ekspresi wajahnya juga gitu udah ya. Nanti aku kan kayak bikin video pisah lah untuk ngebahas perbedaannya gitu lah ya. Oke. Soal grafis tadi menurutku nggak ada yang masalah lah ya, kayak ya 7/10 gitu, nggak yang spesial gimana, wah atau gimana, nggak yang menggelegar atau gimana, tetap oke, tetap keren kok animasinya. Kayak kita masuk ke ceritanya ya. Untuk dari segi cerita itu mantap, nikmat banget, pembawaannya bagus banget, ceritanya gelap sekali emang. Secara visual juga eksplisit gitu kan, terbilang visualnya nggak sefrontal eksplisit itu banget, tapi terlihat gitu kayak darah ya, sak gitu ya, cet gitu, itu terlihat, masih diperlihatkan di situ. Anime yang secara psikologi thriller gitu, dan itu bikin kena mental sebenarnya anime. anime depresi. Plotnya tuh mengarahkan kita gitu untuk melihat dari sisi-sisi karakternya gitu, dan itu menarik sebenarnya untuk ceritanya ya. Aku sih mengibaratkan kayak season 1 tuh kita tuh kayak dibawa untuk memperkenalkan dan ngasih tahu dulu karakternya apa saja, siapa aja. Penekanannya masih belum terlalu kental, masih kayak ibaratnya tuh kayak masih mau naik tangga gitu, masih mau tuh belum naik. Dan yang season 2 itu naik tangga terus dapet ujung tangga, kelihatan ujung tangganya doang gitu, belum ada di ujung tapi kelihatan ujungnya doang, dan itu keren. Season 2 keren banget. Tapi sebelum masuk ke season 2 ya, kita harus nonton filmnya, nonton season 1-nya supaya tahu gitu, kayak oh
ternyata kayak gitu. Ternyata bagus banget, ceritanya keren. Untuk karakter ya, Natsuki Subaru itu termasuk karakter favoritku karena itu karakter gak masuk akal sama sekali. Mungkin banyak yang menghujat Natsuki Subaru karena beban ini apa gitu-gitu, tapi ya keren kok teman-teman kalau kita pikir-pikir lagi. Kita harus melihat dari season 1, season 2 itu karakternya keren sebenarnya. Karakter development bagus banget, mempertahankan kesadaran dia, sanity ya, aku nyebutnya sanity itu ya, supaya dia nggak gila gitu menghadapi semua kegilaan itu. Dia nggak gila sama sekali, hebat. Gak naif sih mungkin di awal-awal, tapi lama-lama kalian akan melihat sisi dia yang keren gitu. Dan namanya karakter development itu akan terlihat di season 2. Season 1 karakter development Subaru tuh masih di bagian agak akhir-akhir gitu, jadi itu belum terlalu mencolok gitu. Tapi kalau udah masuk ke season 2, Subaru itu keren banget. Untuk di season 1 sendiri tuh cuman sedikit karakter yang dapat panggung bagus. Kayak ya ada salah satu kakek-kakek lawan Astrea itu. Terus Rem tentunya, Rem di season 1, di season 2 hilang ya. Sorry. Spoiler. Ya pokoknya di season 1 nanti ada beberapa karakter yang dapat kesempatan untuk dapat panggung besar dan dia memiliki pengaruh yang besar banget di penonton. Dan yang kedua di season 2 itu beberapa karakter juga dapat pengembangan yang bagus banget di season 2. Bahkan karakter utamanya juga gitu. Bagus banget. Keren. Mereka tuh nge-deliver ceritanya tuh baik sebenarnya, bagus banget gitu. Sebenarnya ceritanya mungkin agak terlihat terkesan agak rumit dikit, tapi sebenarnya mereka bikin cerita itu masih bisa dipahami gitu, meskipun masih banyak banget pertanyaan yang muncul karena season 1 tuh masih banyak yang belum terjawab sebenarnya. Tapi season 2 tuh udah berusaha untuk menjelaskan beberapa poin-poin yang bisa dijelasin lah, jadi lebih dapat kayak makna dan maksud dari apa ini, kenapa begitu, kenapa begini, ya seperti itulah. Oke, kita masuk ke musik sekarang. Tadi grafis sudah, karakter udah, plot cerita udah. ReZero itu yang bikin lagu-lagu masterpiece. Lagunya bagus, hampir semuanya bagus. Untuk anime ya, season 1, season 2 dan insert songnya kira-kira kayak hampir 95% aku suka dan kenal lagunya dari ini ya. Aku baca dulu yang dari season pertama itu ada diisi oleh Konomi Suzuki, anak mas Kadokawa ya, yaitu judulnya Redo. Dan opening keduanya di season 1 itu ada Meet and Roid, anak masnya Kadokawa. Paradoxum untuk ending season 1-nya itu Meet and Roid. Styx Helix gitu ya bacanya kayaknya, Styx Helix itu untuk ending season 1. Terus dan ending di season 1, ending kedua itu diisi oleh Takahashi Rie, voice aktornya Emilia tuh ya. Sekalian dia main Genshin tahu kan yang seperti itu ya, itu dia Takahashi Rie Emilia. Stay Alive bagus, season 1 bagus. Untuk season 2 itu diisi opening pertamanya itu adalah Konomi Suzuki lagi, anak mas Kadokawa, Konomi Suzuki Realize, top. Yang kedua ending yang pertama itu di season 2 diisi oleh Nonok Memento, top. Yang ketiganya Mayu Maeshima Long Shot untuk opening kedua di season 2. Loh, siapa nih Mayu Maeshima? Mungkin ada yang kayak kurang familiar gitu dengan namanya, karena dia ini adalah sebelumnya vokalis dari Meet and Roid, tapi dia keluar dari Meet and Roid ya, dan dia YOLO sekarang solo. Tapi tetap dipakai cuy, voice-nya cuy ya, karena memang dia penyanyinya Meet and Roid sebelumnya kan. Oke, dan yang terakhir untuk season 2, ending kedua itu Nonok Believe in You.
Sekarang kita masuk ke insert song. Ini insert song nih menarik nih. Pertama tuh Meet Android ya untuk di season 1 ini. Ini ada Strike Back. Waktu di season 1 kalau udah denger lagu ini tuh atmosfernya bagus banget dan T30 bagus. T30 dari Meet Android. Yang ketiga ini yang bikin hampir separuh dari komunitas kena mental, hampir ya, nggak semua ya. Lagunya Wishing. Inori Minase, teman-teman. Inori Minase-nya Rem. Lagu Wishing. Liriknya bagus. Keren banget. Lagunya keren banget. Insert song. Lalu ada juga, tenang aja, Takashi Rie maksudku, sorry. Door di season 2. Itu bagus banget, Bang. Bagus itu, Pak. Keren banget. Door. Lalu sebenarnya ada lagi di season 1. Baoyano Yumeo. Itu juga dari Takashi Rie Emilia. Ini kayaknya lagu-lagu di season 1 ini ya. Aku lupa ingat, tapi aku masih hafal lagunya, masih tahu lah ya, masih familiar di telinga. Cuman di episode mananya aku lupa. Dan yang terakhir ini, salah satu yang keren juga di season 2, Murakawarie Ram. Lagunya adalah What You Don't Know. Si Sim satu ini, lagu bucin, bagus, keren. Dan apa yang ada di sini itu lagu-lagunya keren semua. Aku memang nggak tahu kalau untuk film karena aku nggak dengerin untuk lagu filmnya, film Ayang OVA-nya itu. Tapi untuk animenya keren semua. Sangat recommended. Ya tahu lah ya lagunya. Konomi Suzuki, Meet Android, ya kan. Ya season 2 nambah Nonok, anak baru nih join dia dan keren. Tentu saja keren banget. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah ini dengan anime dengan tema depresi? Yes. Ya, sangat depresi sekali ya nonton ini ya. Aduh. Season 1 bagian pertama tuh, aduh. Season 1 sih depresi semua. Tapi season 2 tenang aja, keren kok. Ada depresinya juga. Ya ampun, depresi, kena mental semua ya. Karakternya, aduh. Tapi tetap keren. Oh ya, kayak aku bisa bilang kayak berkali-kali karakter utamanya tuh hampir gila gitu. Tapi tetap bisa mempertahankan sanitinya dia tuh, itu keren anime ini. Sialan emang ya autornya, menyiksa. Dan dibalik semua itu ya, dibalik semua yang gelap-gelap itu banyak sesuatu yang manis-manisnya. Senyuman-senyuman karakter-karakternya, terus event-event yang manis juga tetap disajikan di situ. Dibilang juga anime yang memperkenalkan juga aku pribadi itu terjun juga. Anime yang memperkenalkan aku untuk terjun ke dunia perwibuan di tahun 2016 tuh. Itu awal-awalnya ngewibu tuh. Nah, ini animenya salah satu gini. Karena aku terakhir cuma bisa bilang ya, anime ini nih masterpiece songmaker. Oke. Terima kasih yang udah lihat, yang udah nyimak. Kalau mau nambahin, silakan tulis. Mau koreksi juga boleh. Mau diskusi boleh. Terus mana lagu favorit kalian di anime ini? Apakah betul? Apakah real? Apakah real ini animenya bagus? Ya menurutku buat kalian yang suka karakter development, pengembangan karakter, dan masih mau sabar mengikuti anime ini worth it banget, keren banget pokoknya. Terutama lagu-lagunya yang bang tadi yang aku bilang, ngebang banget. Tapi buat teman-teman yang kayak pecinta action, yang actionnya parah banget, yang gelut gitu-gitu, ini gak terlalu aku rekomendasiin. Lebih ke drama thriller psychological gitu. Kayak mental gitu. Teman-teman yang suka nonton orang kena mental lah, ini jawabannya. Oke, sekian, terima kasih. Karena Jozi, catatan wibu.